Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam suasana Natal di bulan Desember ini, yang saya beri judul Inkarnasi dan Deepfake. Berapa banyak dari saudara nonton di gadget saudara dari media sosial, entah sebaran forward video di WA atau di media sosial yang saudara miliki, entah di YouTube, saudara melihat video-video yang nampaknya asli tapi ternyata fake, ternyata palsu. Sebagai contoh misalnya bencana di Sumatera baru-baru, ya kan? Di beberapa tempat itu ada video-video fake-nya juga saudaraku ya. Misalnya seperti harimau berenang lagi banjir. Memang ada yang real tapi ada yang fake, yang palsu, yang dibuat-buat. Sehingga beberapa netizen komentar, jangan buat deepfake atau video-video palsu soal bencana. Itu tidak etis ya, melukai hati orang-orang yang sedang mengalami bencana. Satu deepfake yang paling berdampak, yang menimbulkan huru-hara besar di Indonesia adalah seorang menteri mengatakan guru itu beban negara. Pernah tahu itu? Dan itu deepfake saudaraku. Jadi menteri itu dikabarkan dilihat videonya mengatakan guru itu beban negara. Akhirnya menimbulkan huru-hara di Indonesia sehingga akhirnya rumah menteri tersebut ikut dijarah waktu beberapa kerusuhan yang lalu saudaraku ya. Jadi ini semua karena apa saudaraku? Dia jadi korban karena video deepfake, video palsu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu pengantar untuk mengajak kita melihat apa kontras dari deepfake itu saudaraku. Apa lawan dari deepfake itu? Dan dalam suasana Natal ini saya mau ngajak kita melihat bagaimana inkarnasi itu menjadi kontra dari deepfake. Mari kita lihat pembahasannya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, deepfake itu terbentuk dari dua kata, deep learning dan artificial fakery. Ya, sebuah teknologi yang membuat seseorang terlihat mengucapkan, melakukan atau mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan atau alami. Mungkin saudara berasa di media sosial saudara sekarang banyak video bagaimana binatang itu menerkam seseorang lagi duduk santai, betul kan? Ada beberapa tersebar di WA saudara. Itu semua deepfake saudaraku ya. Memang ada yang real, yang asli, yang memang misalnya dari video-video National Geographic atau video yang memang terekam saudaraku. Tapi banyak yang fake, dibuat seolah-olah CCTV merekam padahal itu juga video fake, ya kan? Baru-baru juga beberapa waktu lalu video yang nuansanya rohani, seorang pendeta mengusir setan, lalu orang yang diusir setannya sampai manjat-manjat seperti cicak itu saudaraku ya. Spiderman gitu. Kelihatan rohani. Kalau orang Kristen yang tidak peka, tidak mengerti bagaimana kemajuan AI, kita berpikir, luar biasa kuasa Tuhan. Ternyata itu video fake. Video yang dibuat oleh teknologi deepfake ini. Kita tentu percaya kuasa Tuhan. Kita tahu kuasa kegelapan juga bisa buat orang manjat. Ya, ilmu hitam tuh luar biasa ya. Bisa buat orang terbang, bisa buat orang menghilang, bisa buat orang ini. Tetapi masalahnya video itu fake, bukan yang real. Jadi poin saya adalah teknologi sekarang membuat seseorang terlihat mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan, tidak pernah mereka lakukan, dan tidak pernah mereka alami. Itu teknologi deepfake. Saudara pernah lihat video bagaimana di zaman deepfake ini mulai muncul, bagaimana Obama mengatakan sesuatu, ternyata itu bukan Presiden Obama ya di Amerika. Ternyata itu video palsu yang dibuat saudaraku. Jadi penipuan sekarang luar biasa. Saya misalnya video call dengan seseorang, saya bisa ubah muka saya seperti orang lain, langsung. Saya memang menelpon orang itu, tapi muka saya ubah seperti orang lain. Luar biasa kecanggihan teknologi. Itu semua berbasis teknologi yang disebut deepfake, deep learning dan artificial fakery. Ya. Atau sebuah teknologi yang membuat seseorang bisa mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, mengalami sesuatu padahal itu hanya buatan. Deepfake itu sebenarnya lahir dari kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal sebagai AI. Tapi kemudian kecerdasan buatan ini tumbuh menjadi kecerdikan yang menipu. Saudara bisa lihat perbedaannya. Artificial intelligence, kecerdasan buatan dibuat menjadi sebuah kecerdikan yang menipu. Itulah gambaran dari deepfake.
Menariknya saudaraku, membuat video deepfake itu zaman dulu mungkin agak sulit. Sekarang dengan perkembangan teknologi AI, dalam hitungan detik teknologi ini bisa menciptakan wajah, suara, bahkan emosi seseorang dengan kesempurnaan yang mengerikan. Ini saya ngomong begini kan, nanti suara saya bisa diambil oleh orang, lalu dibuatkan video. Real suara saya, tapi sebenarnya saya tidak pernah mengatakan itu. Dia ambil nada-nada suara saya, lalu dibuat video. Saya mengatakan sesuatu yang tidak saya katakan. Nah, itu teknologi deepfake. Seperti itulah kalau kita mendengar video-video tertentu di media sosial, kita lihat, loh kok ini presiden ini ngatain ini, padahal tidak. Loh kok menteri ini ngatain ini, loh kok orang ini ngatain ini, padahal tidak pernah dia melakukan, tidak pernah dia berdiri di depan kamera dan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Inilah video deepfake. Dan di dalam, ini kan kita di Indonesia masih agak kurang ya. Paling yang beredar di media sosial kita ya seperti itu saudaraku. Dalam banyak jurnal sudah tercatat saudaraku bagaimana penipuan-penipuan kasus deepfake. Banyak orang hilang miliaran, jutaan dolar gara-gara video ini. Dan yang paling menyakitkan kasus-kasus pornografi, bagaimana seorang wanita di deepfake video gambarnya berhubungan dengan orang padahal dia tidak pernah melakukannya. Ini semua teknologi deepfake. Jadi berhati-hati kita di zaman saat ini. Kalau zaman dulu orang meyakini kalau kamu belum lihat, kamu jangan percaya. Betul? Kalau kamu nggak lihat sendiri, kamu jangan percaya. Sekarang, di zaman sekarang, lihat pun membuat kita bisa tidak percaya. Karena teknologi deepfake itu, saudara. Kita lihat videonya kan? Ini bukti nyata kamu melakukannya. Loh, saya nggak pernah melakukannya. Begitu dianalisa dengan teknologi pendeteksi, kedapatan itu deepfake, saudaraku. Video palsu. Jadi apa dampak teknologi ini? Mengubah cara kita mempercayai. Dulu kalau kita belum lihat sendiri, kita nggak percaya. Sekarang kita lihat sendiri pun, kita susah percaya. Mengapa? Karena teknologi ini. Jadi mengubah cara kita mempercayai. Ini kalau dalam dunia akademik disebut cara bagaimana kita mengetahui. Bahasa ribetnya itu epistemologi. Jadi teknologi seperti ini mempengaruhi epistemologi. Cara kita mengetahui sesuatu diubah gara-gara deepfake ini. Sesuatu yang benar bisa disangkali tidak benar. Sesuatu yang tidak benar bisa dianggap benar. Gara-gara teknologi deepfake ini. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman deepfake. Wajah bisa dipalsukan, suara bisa ditiru, kehadiran bisa direkayasa. Sebagai contoh yang sederhana tadi kan, kita lihat video orang lagi duduk-duduk santai diterkam binatang. Itu kan seolah-olah orang itu hadir di situ, padahal dia tidak pernah di situ. Tapi dibuat videonya dia diterkam oleh binatang. Seorang pendeta lagi usir orang kerasukan setan, usir setan, lalu orangnya bisa manjat seperti itu ya. Padahal itu deepfake, ya. Tidak benar, tidak real ya. Kita tahu kuasa Tuhan bisa bekerja sempurna, tapi kasus ini dia fake, dia palsu. Kehadiran itu bisa direkayasa. Jangan sampai nanti satu kali kelak ada video kita yang kemudian ternyata itu orang jahatin kita, saudaraku, video fake. Kita melihat seseorang tapi tidak sungguh-sungguh hadir. Nah, poinnya di situ. Jadi kata kunci dari inkarnasi dan deepfake adalah kehadiran. Semua bilang kehadiran. Itu poin yang saya mau saudara ikuti selama slide-slide yang akan saya tampilkan. Jadi kita lihat video yang nampaknya asli, padahal orang itu tidak pernah hadir di situ. Berbeda dengan inkarnasi. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu bukan deepfake, bukan avatar sorga yang dikirim, bukan hologram yang muncul seperti bayangan, tapi sungguh-sungguh firman menjadi daging, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia, sungguh-sungguh realistik, hadir. Nah, saudaraku, kita hidup di zaman di mana video bisa diproduksi tanpa kehadiran orang yang direkam, kan? Kayak gini kan, saya hadir, direkam kan di depan kamera. Nah, kalau deepfake, saya nggak perlu hadir gini. Cukup kasih prompt di AI, buatkan Bapak Pendeta Mesak khotbah, dia ngomong seperti ini, bla bla bla, set, jadi videonya. Dalam hitungan detik, nggak sampai 1 menit. Luar biasa. Bisa saya terekam, seolah terekam dalam tanda kutip, mengatakan berkhotbah sesuatu, padahal itu dibuat oleh AI, deepfake, saudaraku. Seperti itulah kasus Menteri Keuangan itu.
yang bikin heboh satu negara. Dia tidak pernah mengatakannya, tapi kemudian video asli itu direkayasa sedemikian rupa. Maksudnya video asli dia berpidato, direkayasa sedemikian rupa, sehingga mulut dan bibirnya seperti mengatakan itu, sehingga ketika artikulasi bunyi guru beban negara, itu sesuai dengan mulut dan gerakannya. Luar biasa canggihnya deepfake untuk menipu manusia. Jadi saudaraku, kita menghadapi roh zaman ini. Saya kasih tanda kutip di sini. Roh zaman ini, yaitu roh deepfake ini, yang saya kasih sederhana sebagai roh kepalsuan tanpa kehadiran sejati. Dan saudaraku, tahukah kita, gadget yang kita miliki ini membuat kita juga tidak hadir secara nyata, secara real bagi orang-orang sekeliling kita. Kita menjadi keadaan yang fake bagi orang di sekeliling kita. Fisik kita hadir, tapi sesungguhnya attention, perhatian, fokus kita tidak hadir untuk orang di sekeliling kita. Ini deepfake dalam bentuk yang lain, saudaraku. Nah, saudaraku, hari-hari ini siapapun dengan tool gratis dan smartphone bisa menjadi kreator manipulasi digital. Akibatnya yang runtuh bukan hanya keaslian informasi, tapi juga kepercayaan manusia. Itu yang saya bilang tadi, ya kan? Dari dulu kita diajar, kalau kamu belum lihat sendiri, jangan percaya, betul? Sekarang kita lihat sendiri videonya, kita susah percaya. Mengapa? Karena teknologi deepfake ini. Zaman dulu belum ada deepfake, rekaman nggak bisa direkayasa. Video itu menjadi bukti yang nyata, betul? Tetapi begitu ada teknologi deepfake, ya, kita jadi nggak bisa mengandalkan video ini, saudaraku, yang kita rekam. Karena orang masih bisa berpikir itu teknologi deepfake. Nah, tulisan ini juga ada di buku saya, nanti saudara beli. Dia lagi di penerbitan, saudaraku ya. Dalam bentuk e-book saja untuk mendapatkan ISBN-nya. Saudara doakan supaya bisa lolos ya. Nah, jadi ini penting saudaraku untuk kita bersama-sama perhatikan. Apa yang kita lihat di media sosial sekarang itu bisa meruntuhkan kepercayaan kita. Ya. Karena sesuatu yang kita lihat bisa menipu kita. Kelihatan real, kelihatan nyata, padahal tipuan dari AI dengan teknologi deepfake-nya. Dan ini mengubah cara manusia mempercayai. Tapi tahukah saudara, itu sebabnya Alkitab dari sejak zaman 2000 tahun yang lalu, sebelum AI ada, sebelum teknologi deepfake ada, sudah kasih tahu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab kepercayaan kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara pernah lihat Tuhan Yesus Kristus? Ada yang pernah lihat? Gambarnya pernah. Mungkin dalam mimpi, dalam penampakan. Tapi real sungguh-sungguh muncul? Pernah lihat? Nggak pernah. Tapi kenapa kita percaya? Itu iman yang melebihi dari video deepfake manapun. Amin. Kita dilatih di dalam kekristenan untuk mempercayai sesuatu berdasarkan iman, bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Itu yang disebut iman. Jadi dengan teknologi deepfake, saudaraku, kita tidak lagi yakin pada apa yang kita lihat, dengar, bahkan apa yang kita rasakan. Nah, saya mau kasih tahu saudara, berhubungan dengan Natal, Natal membalik semua itu. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Natal itu berbicara tentang kehadiran yang nyata. Semua bilang kehadiran yang nyata. Kehadiran yang nyata. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi daging dan diam di antara kita. Ini bicara tentang kehadiran yang nyata. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dari nubuatan perjanjian lama, yang kami telah lihat dengan mata kami, melihat Yesus Kristus yang berinkarnasi itu mengambil tubuh manusia menjadi bagian dari dirinya yang permanen, yang telah kami lihat dengan mata kami, lalu yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Video deepfake orang-orang di dalam situ kita nggak bisa raba, saudaraku, karena itu palsu. Tapi inkarnasi menunjukkan kepada kita Tuhan kita bisa kita raba. Firman yang hidup itu, logos itu bisa kita raba. Itulah yang dituliskan kepada kita. Saat ini memang belum kita bisa raba dia.
Tapi firman Tuhan menjanjikan kita akan bertemu muka dengan Tuhan yang kita percayai. Amin, saudaraku. Itulah inkarnasi. Jadi kalau kita bicara tentang inkarnasi adalah Allah yang hadir jadi manusia. Semua bilang, Allah yang hadir jadi manusia. Apa poin yang kita pelajari di situ? Kehadirannya yang nyata. Kehadiran yang nyata itulah yang kemudian terekspresi dalam namanya. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Natal terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, dalam hal ini deepfake, ini mengajarkan kita untuk kita mengingat inkarnasi kehadiran yang nyata. Saudaraku, di zaman algoritma dan AI, perhatian kita itu terfokus, dibuat atau mata kita ini ditarik untuk terlalu melihat ke gadget kita. Sampai kita lupa memperhatikan sekeliling kita, sampai perhatian dan fokus kita tidak lagi kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena bagi pengembang teknologi, bagi big tech, perusahaan-perusahaan teknologi yang besar, attention, perhatian kita itu jadi mata uang. Semua bilang perhatian jadi mata uang. Ya, itulah yang mereka lakukan. Coba saudara pikir, pakai WA gratis, betul? Pakai Facebook, pakai YouTube gratis. Memang ada yang berbayar. Tapi bagaimana dia bisa memberikan gratis kepada kita? Kok bisa gratis kita pakai teknologinya? Dulu kalau SMS bayar, betul? Sekarang pakai WA gratis, benar nggak? Ya kan? Kita kirim teks, kita video call gratis. Loh itu dulu bayar loh saudaraku. Memang kita beli kuota, tapi kalau dibandingkan harga kalau kita harus bayar setiap video call, saudara mau bayar berapa teknologi seperti itu? Saudara bisa lihat muka mama saudara, bapak saudara, anak saudara dari video ini, real, langsung real time, beda beberapa milisecond aja, saudara bisa lihat keadaan mereka. Saudara bisa nonton live streaming langsung dari tempat saudara, gratis. Terus kita bayar pakai apa? Itu kan pertanyaan kita. Saudara percaya nggak ada yang gratis? Ya kan? Nggak ada yang gratis, bayar semua saudaraku ya. Listrik bayar, tagihan harus dibayar ya kan? Nggak ada yang gratis saudaraku. Terus kita bayar pakai apa itu? Meta, lalu perusahaan-perusahaan besar itu. Google, YouTube yang menyediakan semua fasilitas ini dalam gadget kita. Kita bayar pakai apa? Attention, perhatian kita, fokus kita. Karena setiap yang kita lihat menjadi data bagi mereka untuk dijual ke pengiklan. Itulah cara kita membayar mereka, saudaraku. Dan untuk mereka meraih keuntungan besar, kita dibuat untuk terus melihat layar. Semakin lama kita lihat layar, semakin banyak data yang dikumpulkan dari kita. Preferensi kita, kesukaan kita, apa yang paling lama kita tonton, apa yang paling lama kita ini, semakin terus dia baca, saudaraku, dengan algoritma AI-nya. Dengan itulah kita membayar mereka. Semua fasilitas yang kita pikir gratis, ini ternyata kita bayar dengan hidup kita, perhatian waktu kita. Dan dampaknya bagi keluarga, suami tidak memperhatikan istri lagi, istri tidak memperhatikan suami lagi, orang tua tidak memperhatikan anak lagi, anak-anak tidak lagi mau dengar-dengar sama orang tua karena perhatiannya pada gadget. Itu dampaknya. Itulah harga yang harus kita bayar karena kita kehilangan yang namanya kehadiran yang nyata. Saudara bisa paham sampai sini? Sesuatu yang saudara anggap biasa-biasa saja, ternyata ada sesuatu di balik semua itu. Dan Natal mengingatkan kita kalau Tuhan hadir secara fisik. Bukan hanya secara fisik tapi jiwanya di sorga. Dia benar-benar real hadir. Matanya menatap orang-orang yang kesusahan. Dia hadir benar-benar mengunjungi orang-orang yang terabaikan. Maka Natal mengingatkan kita untuk hadir sepenuhnya. Kita harus meretas kembali kehidupan kita. Yang selama ini perhatian kita ada kepada gadget kita. Kita mulai memperhatikan orang-orang di sekeliling kita dengan lebih sungguh. Ini yang disebut kita berinkarnasi. Semua bilang kita inkarnasi. Tentu dalam tanda kutip inkarnasinya. Kita bukan Allah yang jadi manusia, tapi kita sungguh-sungguh menghadirkan diri kita bagi orang lain. Allah hadir dalam rupa manusia supaya kita yang manusia ini sungguh-sungguh bisa hadir bagi sesama kita. Saudara dapat sesuatu, amin? Nah saudara, mari kita lihat lagi Ibrani pasal 2 ayat 14. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
Sang Allah anak menjadi sama dengan kita manusia, mendapat bagian dalam keadaan kita. Sekarang manusia zaman sekarang yang sama-sama sesama manusia tidak memperhatikan sesamanya gara-gara sesuatu yang diberikan gratis oleh para big tech itu, saudaraku. Ya. Dan ini memecah hubungan di dalam keluarga dan memecah hubungan di dalam pertemanan. Orang bisa hadir ngumpul ngopi bareng, tapi masing-masing semua dengan HP. Ya kan? Tidak seperti dulu di zaman belum ada gadget. Kita hadir, kita ngobrol, kita bercanda, ngomongin apa aja di situ yang buat kita tertawa, buat hangat. Tapi sekarang kehangatan itu hilang, layar yang menyala di mata kita. Ya kan? Dan itu menegur kita semua. Inkarnasi Kristus menegur kita semua. Ayo kita inkarnasi juga. Bukan kita jadi Allah yang jadi manusia, tapi kita hadir. Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Kita sudah jadi manusia bagi sesama kita. Masalahnya kita tidak diam bagi sesama kita. Kita tidak hadir bagi sesama kita. Fisik kita mungkin hadir, tetapi attention, perhatian, fokus kita tidak hadir di situ. Ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Sudah tahu relasi yang hangat ya antara keluarga, antar sesama manusia itu bisa menolong hormon kita untuk melawan penyakit. Penelitian dalam jurnal-jurnal yang terverifikasi, saudaraku, membuktikan kehadiran seorang ayah saja dengan anaknya tanpa ngomong, tanpa bicara, mempengaruhi perkembangan otak anak. Penelitian membuktikan itu. Saudara cari saja penelitiannya, nanti di buku saya ada itu, di daftar pustaka semua jurnal-jurnalnya saudara bisa baca di situ. Kehadiran saja itu bisa mengubah cara otak anak berkembang. Jadi luar biasa itu, benar-benar inkarnasi itu mengajarkan kita. Kita harus hadir bagi sesama kita. Itu baru hadir loh, belum ngomong, baru hadir saja. Otak anaknya berbeda perkembangannya. Diteliti saudaraku, ini orang-orang barat memang aneh-aneh meneliti ya. Yang kita kadang orang Indonesia nggak pernah pikirin, mereka pikirin gitu. Nanti kita baca saja hasil penelitiannya. Kok bisa ya orang mikirin gitu ya? Bisanya bapaknya cuma hadir duduk nemani anaknya main nih. Ternyata itu berpengaruh pada perkembangan otak anak. Pernah nggak kita mikirin seperti itu? Nggak pernah kan? Tapi ternyata diteliti. Jurnal-jurnalnya membuktikan. Itu jurnal-jurnal, bukan jurnal-jurnal abal-abal. Jurnal-jurnal tier 1 saudaraku. Peringkat pertama di dalam bidangnya. Di bidang neuroscience, psikologi perilaku dan lain-lain. Luar biasa ya. Jadi memang kehadiran itu memberi dampak. Kita hadir saja, belum ngomong, belum bicara, udah memberi dampak kepada seseorang. Maka kita belajar hadir sepenuhnya. Itulah yang Kristus lakukan. Allah hadir menjadi manusia di dalam inkarnasi. Inkarnasi bukan deepfake ilahi, bukan hologram atau avatar surgawi. Inkarnasi adalah Allah yang hadir secara penuh, nyata, dan beresiko. Saudara bayangkan pencipta langit dan bumi yang mengatakan di Kejadian 1 ayat 1, jadilah terang, maka terang itu jadi. Pribadi yang mengatakan itu, pribadi yang sama, mengambil kerentanan, vulnerability-nya, mengambil kerentanannya, dan menjadi seorang bayi di dalam palungan. Bisa dilukai, itu sebabnya dikejar-kejar sama Herodes kan? Tapi dalam lindungan Tuhan, disingkirkan ke Mesir. Itulah inkarnasi. Itu sebabnya di dalam Ibrani 2 ayat 17 kita baca, kalau mata saudara bisa jangkau, 1, 2, 3. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam segala hal, tentu kecuali berdosa karena dia harus menjadi juru selamat, disamakan dengan saudara-saudaranya. Tuhan Yesus bisa lapar, Tuhan Yesus bisa haus. Tuhan Yesus waktu bayi pasti nangis. Dia bukan bayi ajaib yang gak nangis oe-oe. Kalau mau bicara soal ibu-ibu, dia butuh ASI. Mungkin itu jadi ejekan bagi orang-orang server sebelah. Tapi itulah cara Tuhan hadir di dunia. Dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia bukan bayi ajaib yang mohon maaf kata ya, tidak BAB. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia, tentu kecuali berdosa.
karena dia harus menjadi juru selamat. Orang-orang ejek, kok Tuhanmu begitu? Kok Tuhanmu begitu? BAB, pipis, nenen. Emang itulah kerentanan yang diambil demi menyelamatkan. Disitulah kita melihat pencipta langit dan bumi bisa berkorban. Dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Ini bicara apa? Kehadiran ilahi. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia justru menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia. Dan dengan adanya teknologi deepfake sekarang kita memahami pentingnya kehadiran yang rentan itu. Betul? Kita bisa di deepfake videonya jadi seperti sosok yang sempurna terus gitu ya. Tanpa kelemahan. Yang tadinya banyak jerawat di sini, lalu dibuat filter jadi tidak berjerawat. Itu fake semua kan? Kamera 360, filter-filter wajah cantik gitu. Fake semua. Sampai orang akhirnya janjian date gitu kan. Sampai di tempat ketemu marah-marah. Kok nggak sesuai dengan gambar? Itu kan fake semua saudaraku ya. Bentuk sederhana dari deepfake itu, filter-filter itu saudaraku. Kalau kamera iPhone real dia, nggak ada filter-filternya kan? Kalau kita nggak pakai filternya, real. Jerawat kita muncul di sini, benar-benar real muncul kelihatan. Tapi kalau pakai Vivo, Oppo, ya, apalagi pakai filter cantiknya itu, wah, hilang semua itu jerawatnya saudaraku. Bibirnya tidak pakai lipstik, jadi pakai lipstik. Bahkan sekarang bisa dipakai live di TikTok itu kan, live, mukanya halus tuh, live, jadi pasti ini mukanya halus. Kalau orang yang nggak ngerti filter kan, wih pak, ceweknya cantik banget nih, mukanya halus. Wah, itu apalagi live kan, nggak mungkin dia bohongan, ini live ini videonya. Padahal filter live itu ada. Jadi waktu janjian ketemu, aduh nyesel gitu ya. Kan ada gitu orang-orang buat konten gitu ya. Janjian ketemu, dia kamera, begitu lihat aslinya, dia nggak jadi samperin. Karena apa? Ternyata beda dengan aslinya saudaraku. Nah, ya ternyata ada yang oma-oma juga gitu. Oma-oma kena filter, jadi cewek cantik saudaraku. Aduh, luar biasa ini. Itu semua basis dari teknologi deepfake. Tidak hadir secara utuh, tidak hadir sepenuhnya pakai filter untuk tampilkan yang terbaik. Tapi inkarnasi, sang pencipta langit dan bumi nggak pakai filter. Langsung jadi bayi yang rentan, dalam segala hal disamakan dengan manusia. Bisa diancam Herodes, itu sebabnya harus disingkirkan oleh Bapa di sorga ke Mesir demi jalannya rencana keselamatan. Benar-benar real saudaraku. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan konyol, ya bukan konyol juga, memang real pertanyaan yang memang penasaran. Jadi Tuhan Yesus waktu bayi itu BAB enggak? Kencing enggak? Pipis enggak? Ada lagi malah kentut enggak? Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Nenen enggak? Dalam segala hal disamakan dengan manusia. Kenapa kita harus takut pada kerentanan itu? Dia menjadi rentan demi menyelamatkan kita. Sudah tahu nggak penelitian nih? Saya lagi baca banyak jurnal nih gara-gara buat buku tuh, supaya itu benar-benar ilmiah ya. Jurnal-jurnal menunjukkan seseorang dalam hidupnya itu butuh satu orang yang mengetahui realistik hidupnya. Misalnya dia berani kentut di depannya. Itu sederhana contohnya. Tanpa dihakimi. Dia bisa tampil apa adanya tanpa dihakimi. Secara psikologi manusia itu butuh itu. Butuh seseorang yang bisa dia tampil apa adanya tanpa dihakimi. Apapun yang dia lakukan, orang tidak akan menghakimi dia. Orang itu yang dipercaya tidak menghakimi dia. Jadi seseorang itu dalam hidupnya butuh seseorang yang tahu semua kerentanan yang dimilikinya. Secara psikologi begitu. Itu akan mendukung mental health-nya, kesehatan mentalnya. Karena dia bisa tampil rentan tanpa harus tampil sempurna di depan orang lain. Apalagi media sosial. Kita memposting sesuatu yang jelek atau yang bagus? Rata-rata yang bagus, saudara. Supaya orang lihat tampilan kita bagus. Tetapi di luar tampilan itu, di luar kamera, di luar video itu, apakah kita sungguh-sungguh tampil seperti itu? Banyaknya tidak. Sehingga hidup kita punya dua versi. Versi online, versi terekam, versi terupload, dan versi yang tidak terupload. Banyak anak-anak muda juga punya akun ganda, ya kan? Satu akun yang mungkin dia bisa menunjukkan sisi happy-nya, satu akun yang bisa menunjukkan sisi rentannya. Banyak anak-anak muda kayak gitu sekarang, saudara. Punya dua akun, ya. Di sini banyak juga. Ya kan, saudara? Ini anak-anak muda ini begitu. Jadi kayak gitu, saudaraku. Poin saya adalah apa? Poin saya adalah seperti saya katakan dari awal.
Hadir secara nyata. Dalam kerentanan kita, di dalam segala keadaan kita hadir bukan hanya secara fisik, tapi memberikan perhatian kita secara nyata. Meskipun orang tahu akhirnya kerentanan kelemahan kita. Nah saudaraku, Natal mengajar kita mempraktekkan inkarnasi. Seperti saya bilang tadi, tentu kita tidak diajarkan jadi Allah yang jadi manusia. Tapi kita diajarkan untuk mempraktekkan kehadiran. Semua bilang kehadiran. Kehadiran yang nyata. Bukan cuma fisik, tapi perhatian, fokus jiwa dan roh kita ada di sini saat ini. Semua bilang, ada di sini saat ini. Ya kan? Masalahnya seringkali kita ada di sini saat dulu. Ya kan? Ya, pikiran kita, aduh, kalau di gereja nih kan, ada di sini, pikirannya di rumah. Aduh, itu kompor tadi belum mati. Kita ada di sini, tapi saat dulu. Fisiknya ada di sini, attention, perhatian, fokusnya di rumah atau di pekerjaan. Ya. Nah, dalam keluarga, kalau kita mau dapatkan keluarga yang sehat, kita harus belajar itu. Ya. Ada di sini saat ini. Supaya relasi itu terbangun, keintiman itu terbangun antar keluarga. Jadi nanti kalau ngumpul keluarga ini, entah saudara liburan bersama keluarga, sepakati gadget semua taruh. Taruh di satu tempat, kita kumpulin. Ayo kita diskusi, ayo kita ngobrol bareng-bareng. Ayo kita main bareng-bareng. Nah, saudara akan lihat perbedaannya. Bagaimana kalau ada gadget dekat kita. Kita nggak anti gadget. Ya kan, khotbah ini juga saudara nonton dari gadget. Kita nggak anti gadget. Kita pro kemanusiaan. Kita bukan anti teknologi. Kita pro kemanusiaan. Sebab Allah sendiri datang untuk menjadi manusia. Sebab manusia sendiri diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Teknologi ini jadi alat yang baik untuk membantu kita dalam banyak pekerjaan, untuk mencari uang. Saya baru-baru nasihati Aweng nih, ya. Kamu mau kuliah, akan ujungnya hanya dua. Jadi karyawan atau kamu jadi orang yang bekerja memimpin perusahaanmu sendiri atau berusaha sendiri. Zaman sekarang anak-anak gampang cari uang, saudaraku. Gampang sekali dengan teknologi yang ada. Nah, saya ajarin dia. Kamu ijazah tetap perlu. Karena kalau kamu kerja sama orang bagaimanapun akan lihat ijazahmu. Sekolah itu tetap perlu. Tetapi kamu harus bangun dirimu. Mulai belajar tentang bagaimana cara uang bekerja di dunia. Ya. Bagaimana uang bekerja di dunia ini. Apalagi di teknologi zaman sekarang. Orang bisa jualan produk afiliasi. Kita nggak punya produknya. Ya kan? Saya nggak buat produk nih, tapi saya jualin produk orang lain. Itu namanya afiliasi. Ya, Shopee, TikTok, itu ada program-program seperti itu. Shopee, Tokopedia, kita jadi afiliasi. Apalagi di link ID, ya, kita bisa jualin produknya orang, kita dapat komisi. Kita nggak pernah buat produk sendiri, tapi kita jualin produknya orang. Dunia begitu berubah, gampang cari uang dengan teknologi seperti ini, saudara. Apakah kita bisa melakukannya? Nah, tetapi saya kasih tahu dia juga. Kalau nanti kamu sudah punya uang banyak, jangan lupa pekerjaan Tuhan. Ya kan? Itu penting, saudaraku. Jadi uang itu bukan segala-galanya, tapi banyak hal di dunia ini membutuhkan duit, membutuhkan uang, saudaraku. Kita mengejar uang, membangun sistem, sampai akhirnya uang nanti yang kejar kita. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin? Amin, Aweng? Ya, harus belajar. Banyak anak-anak muda sukses sekarang dengan menggunakan HP. Jadi saya kasih tahu dia, nanti kalau kamu pegang HP, kan dia HP itu harus saya batasi, saudaraku. 9:30 sudah harus taruh di situ. Nggak boleh sampai malam. Kecuali ada tugas penting yang memang harus diselesaikan sampai malam. Boleh. Dibatasi, saudaraku. Jadi saya kasih tahu dia, kalau kamu nonton ini, jangan kok cuma nonton video motor, video lucu-lucu. Kok cari tahu itu. Cara cari uang di usia muda. Banyak sekarang anak-anak muda sudah sukses dengan memanfaatkan ini. Entah jadi konten kreator, jadi clipper, jadi apa, macam-macam, saudara. Harus diajarin yang kayak gini. Supaya dia ngerti. Dunia ini berkembang begitu cepat. Nanti teknologi akan banyak menggeser banyak pekerjaan. Robot akan menggeser banyak pekerjaan. Seperti saya bilang, robot di Albania sudah mulai jadi menteri itu, kan? Dokter-dokter di rumah sakit di China mulai digantikan oleh robot AI. China sudah membuat mall robot. Jadi ada mall khusus jual robot semua di situ di China. Coba googling aja nanti. Canggih, saudaraku, ya. Kita mall ada hypermart di situ jual segala macam. Tapi di China ada mall khusus jual robot. Kamu butuh apa? Robot apa? Ada di sini. Beli di sini. Nah, jadi banyak pekerjaan akan digantikan. Jadi kita harus pintar-pintar menghadapi zaman ini. Nah, kembali ke sini, saudaraku. Natal mengajarkan kita mempraktikkan inkarnasi. Hadir secara nyata.
sesuatu yang nggak bisa digantikan oleh teknologi manapun. Bukan cuma fisik, tapi jiwa dan roh kita hadir di sini saat ini. Nah, ini ayat yang terakhir, kita baca. Kolose 2 ayat 9. Saya akan tutup dengan ini. Mari baca semua. 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini inkarnasi. Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Artinya apa? Kehadiran kita harus penuh bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, slide yang terakhir. Di zaman AI, algoritma dan media sosial serta zaman deepfake ini, saudaraku, Natal mengingatkan kita untuk hadir secara penuh. Saya mau saudara semua bilang hadir secara penuh. Saya hadir secara penuh. Ya. Perhatianku, fokusku, mataku untuk orang yang hadir di situ. Ya, yang hadir di situ. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar hadir untuk keluarga kita? Ini nanti Natalan kalau ngumpul sama keluarga, simpen gadgetnya. Ayo main sama-sama, ayo ngumpul ngobrol bareng-bareng. Jangan satu lihat gadget, satu nanti biasanya anak-anak muda yang gelisah kalau dia nggak lihat gadget tuh. Papa mama ini ngapain sih? Ngobrolnya juga nggak relevan sama kita gitu kan. Orang tua ngobrolnya dulu papa. Dulu mama, anak-anak apaan sih, zaman udah berubah gitu, mendingan gue lihat ini gitu kan. Tapi harus dilatih, supaya mereka belajar hadir sepenuhnya. Sudahkah kita benar-benar hadir untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekeliling kita? Atau fisik saja kita yang hadir, tapi perhatian kita menjelajah keliling dunia. Ini kita menjelajah keliling dunia kita nih. Kita bisa lihat seluruh dunia dari sini. Dan firman Tuhan melalui inkarnasi Kristus mengajarkan kita semua untuk hadir secara penuh. Amin. Jangan sampai kita menjadi kehadiran yang fake, kehadiran yang palsu. Fisik kita saja hadir, tapi perhatian kita tidak hadir. Kristus mengajarkan kita, Allah Maha Tinggi turun menjadi manusia untuk hadir, diam di antara kita. Saudara dapat sesuatu, amin? Ada sesuatu yang saudara dapat, perspektif baru melihat inkarnasi dihubungkan dengan teknologi zaman ini. Dan kita di situ melihat Injil Yesus Kristus itu relevan sampai pada kesudahan zaman. Amin. Kita bangga jadi orang percaya yang punya Injil Yesus Kristus. Mari kita berdoa.